Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayusha Fitri dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Video ini dibuat oleh kelompok 3 dari mata kuliah Psikologi Abnormal Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Nah, dalam video kali ini, kelompok 3 akan menjelaskan beberapa hal mengenai gangguan mood dan gangguan kecemasan. Untuk yang penasaran, apa sih itu gangguan mood dan gangguan kecemasan? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota-anggota dari kelompok 3. Pertama, ada saya sendiri, Ayusha Fitri, NPM 1986000061. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayandra Putri Hidayat dengan NPM 19860007. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Angelisa dengan NPM 198600065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan dengan NPM 1986000129. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Hanifa, NPM 19860083. Nah, itu tadi beberapa anggota dari kelompok 3. Cakep-cakep ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama terkait gangguan mood yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Saya Muhammad Farhan akan menjelaskan gangguan mood. Gangguan mood merupakan suatu sindrom yang terdiri dari tanda-tanda dan gejala-gejala yang berlangsung dalam hitungan minggu hingga bulan yang mempengaruhi fungsi dan pola kehidupan sehari-hari. Gangguan mood dapat ke arah depresi atau manik. Berdasarkan DSM-5, depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang berkaitan dengan mood atau suasana hati. Menurunnya suasana hati atau mood adalah hal yang wajar. Namun ketika seseorang mengalami hal tersebut dalam jangka waktu yang lama dan mempengaruhi kehidupannya, maka perlu segera ditangani. Macam-macam gangguan mood dan karakteristik gangguan mood. Gangguan depresi major atau major depressive disorder yaitu merupakan jenis depresi yang paling umum terjadi. Pengertian depresi ini biasanya digunakan untuk menyebutkan istilah depresi klinis. Gangguan depresi mayor ini ditandai dengan beberapa gejala seperti menurunnya suasana hati, mengalami penurunan minat pada apa yang biasa disukai, mengalami penurunan berat badan, perubahan pola tidur, baik mengalami insomnia ataupun hypersomnia. Merasa tidak berharga atau merasa bersalah, kesulitan berkonsentrasi, serta memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup. Lalu ada depresi persisten atau persistent depression disorder. Gangguan ini adalah istilah baru yang menggantikan distimia. Pada panduan DSM-5 yang dikeluarkan pada tahun 2013, distimia dihapus dan diganti dengan istilah gangguan depresi persisten. Seseorang mengalami gangguan depresi persisten biasanya memiliki karakteristik seperti merasa putus asa, produktivitas menurun, memiliki self-esteem atau harga diri yang rendah, serta kehilangan minat pada aktivitas sehari-harinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada gangguan bipolar. Pada dasarnya gangguan bipolar berbeda dengan depresi. Alasan kenapa bipolar masuk ke dalam jenis depresi adalah karena seseorang yang mengalami bipolar biasanya mengalami perubahan suasana hati yang rendah dan memenuhi kriteria untuk depresi berat. Seseorang yang mengalami bipolar juga dapat mengalami perubahan suasana hati yang sangat tinggi atau euforia atau mudah tersinggung atau disebut juga dengan episode manik. Selain itu, ia juga bisa mengalami perubahan yang tidak terlalu parah yang biasa disebut dengan episode hipomania. Seseorang yang mengalami depresi bipolar biasanya menunjukkan gejala fisik sebagai berikut. Yang pertama, mudah marah dan gelisah. Yang kedua, selalu ragu dalam mengambil keputusan dan hidupnya di organisasi. Yang ketiga, putus asa dan hilangnya harga diri. Yang keempat,
mudah lelah, susah tidur dan lesu. Yang kelima, sakit, nyeri, dan agitasi psikomotor yang tidak dapat dijelaskan. Selanjutnya, depresi postpartum atau pasca persalinan. Depresi postpartum adalah gangguan depresi pasca persalinan. Kehamilan dapat menyebabkan perubahan hormon yang cukup signifikan pada wanita. Hal ini seringkali mempengaruhi suasana hati seseorang wanita. Depresi postpartum jauh lebih serius jika dibandingkan dengan baby blues. Baby blues adalah gejala depresi yang dari kecemasan yang relatif lebih ringan yang biasanya akan hilang setelah 2 minggu melahirkan. Depresi postpartum dapat ditandai dengan gejala fisik seperti kelusuan, kesedihan berkepanjangan, kebingungan, halusinasi, dan delusi. Selanjutnya ada premenstrual dysphoric disorder atau disingkat dengan PMDD. Gangguan dysphoric premenstruasi atau premenstrual dysphoric disorder atau PMDD adalah depresi berat yang biasanya muncul selama paruh kedua dalam siklus menstruasi. Gangguan ini hampir sama dengan sindrom pramenstruasi atau premenstrual syndrome atau PMS. Hanya saja, pada kasus PMDD, wanita akan mengalami gejala perubahan suasana hati yang lebih jelas seperti kelelahan ekstrim, sifat cepat marah, sulit berkonsentrasi, perasaan stres dan kecemasan yang parah atau anxiety disorder, merasa sedih dan putus asa, mengidam makanan tertentu. Selanjutnya, seasonal affective disorder atau disingkat dengan SAD. Gangguan afektif musiman atau seasonal affective disorder adalah gangguan depresi yang terjadi pada periode tertentu saja. Seseorang yang mengalami SAD akan memiliki gejala musiman seperti depresi, cepat mengantuk, kenaikan berat badan. Depresi atipikal. Depresi atipikal ini yaitu gangguan depresi yang berkaitan dengan perubahan suasana ekstrim atau perubahan mood ketika seseorang mendapati suatu hal yang negatif, namun tiba-tiba bersemangat ketika menghadapi peristiwa positif. Seseorang yang mengalami gangguan depresi atipikal ini biasanya memiliki gejala, di antaranya tidur berlebihan, makan berlebihan, mengalami kelelahan, memiliki perasaan terbebani, sensitivitas yang tinggi terhadap segala bentuk penolakan, dan yang terakhir suasana hati yang reaktif. Selanjutnya, depresi psikotik. Depresi psikotik ini jenis depresi berat yang sangat parah yang pada akhirnya muncul beberapa bentuk psikosis. Bentuk psikotik dalam depresi ini yaitu halusinasi atau melihat dan mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Kemudian yang kedua delusi atau keyakinan yang salah. Dan yang terakhir paranoid, yaitu selalu berpikir bahwa orang lain akan menyakitinya. Selanjutnya depresi situasional. Depresi situasional ini merupakan jenis depresi yang biasanya berkaitan dengan peristiwa yang sangat mengubah hidup seseorang. Peristiwanya itu bisa berupa perceraian, kehilangan pekerjaan, atau kematian anggota keluarga dan teman dekat. Nah, depresi situasional ini terjadi ketika seseorang mengalami perubahan suasana hati yang tertekan ketika ia kesulitan dalam mengelola stres tersebut. Hal inilah yang membuat banyak dokter menyebut bahwa gangguan ini merupakan sindrom respon terhadap stres. Cuplikan percakapan berikut ini yang diambil dari periode setelah Bapak W menjalani perawatan mengindikasikan optimismenya yang tidak dapat dikoreksi dan keprovokatifannya. Kemudian di sini ada beberapa percakapan antara terapis dan klien. Terapis mengatakan, "Wah, Anda tampaknya cukup gembira hari ini." Kemudian klien menjawab, "Gembira-gembira. Anda benar-benar orang yang gemar menggunakan kata-kata yang meremehkan. Anda brengsek." Ia berteriak dan benar-benar melompat dari kursinya. "Mengapa saya luar biasa gembira?
Saya akan pergi ke pantai barat hari ini mengendarai sepeda anak perempuan saya. Hanya 3.000 mil, itu bukan apa-apa. Anda tahu, saya mungkin dapat berjalan kaki, tetapi saya ingin sampai di sana minggu depan. Dan sepanjang perjalanan, saya berencana untuk melakukan kontak dengan banyak orang mengenai investasi dalam perlengkapan ikan saya. Saya akan lebih banyak mengenal orang banyak dengan cara itu. Anda tahu, Dok? Tahu dalam arti yang sesungguhnya. Dengan melirik ke terapis dengan pandangan menggoda. Oh Tuhan, sungguh menyenangkan rasanya. Rasanya hampir seperti orgasme yang tidak pernah berakhir. Berikut ada pula pengobatan dalam gangguan mood. Melalui pengobatan ini, penderitanya dapat menjalankan aktivitas secara produktif serta menikmati hidup yang stabil dan sehat, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan yang dialami. Berikut ini beberapa cara atau prosedur pengobatan yang umum dilakukan untuk mengobati mood disorder. Pertama, psikoterapi. Pasien dengan mood disorder mungkin perlu menjalani psikoterapi atau terapi bicara, dan juga konseling guna untuk mengatasi kondisinya. Beberapa bentuk psikoterapi yang umum dilakukan yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, terapi interpersonal, atau lainnya. Pada terapi mood disorder ini, psikiater akan membantu mengubah pandangan Anda yang menyimpang mengenai diri atau lingkungan sekitar Anda. Terapi ini juga membantu meningkatkan hubungan interpersonal serta mengidentifikasi dan menghindari berbagai pemicu stres. Dari contoh kasus tersebut, didapati seorang yang mengalami gangguan mood, yaitu seseorang yang mudah tersinggung, di mana pada saat ia ditanyakan apa yang ingin dia lakukan, tetapi ia malah marah dan kemudian ia merasa tersinggung. Nah, saya Ayu Andira Putri Hidayat akan melanjutkan tentang anxiety atau kecemasan. Apa itu gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi bila kecemasan tersebut sudah tidak sesuai dengan proporsi ancaman, maka kecemasan tersebut bisa disebutkan dalam abnormal. Selanjutnya ialah membahas tentang ciri-ciri kecemasan menurut Nevitt dan kawan-kawan tahun 2005. Ciri-ciri kecemasan ialah kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh yang bergetar, banyak mengeluarkan keringat, telapak tangan basah atau berkeringat, kepala pusing, mulut dan kerongkongan kering, sulit berbicara, sulit bernafas pendek, jantung berdebar atau berdetak kencang, suara yang bergetar, jari-jari atau anggota tubuh menjadi dingin, leher dan punggung terasa kaku, sensasi seperti tercekik atau tertahan, perut mual atau sakit perut, sering buang air kecil, wajah terasa merah dan diare. Adapun ciri-ciri behavioral atau perilaku kecemasan, yaitu A. Perilaku menghindar, B. Perilaku melekat dan dependen, C. Perilaku terguncang. Ada ciri-ciri kognitif dari kecemasan: khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan, keyakinan bahwa sesuatu yang buruk dan mengerikan akan segera terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas, terpaku pada sensasi tubuh, sangat sensitif terhadap sensasi tubuh, merasa terancam oleh orang atau peristiwa, ketakutan akan hilang kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan mampu menyelesaikan masalah, berpikir bahwa dunia akan runtuh, berpikir bahwa semuanya sudah tidak bisa dikendalikan, berpikir bahwa semuanya sangat membingungkan tanpa bisa diatasi. Khawatir terhadap hal sepele, berpikir tentang hal yang mengganggu yang sama secara berulang-ulang, pikiran terasa campur aduk, tidak mampu menghilangkan pikiran-pikiran negatif, berpikir akan segera mati, dan sulit berkonsentrasi atau memusatkan perhatian.
Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan panik. Gangguan panik mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Serangan-serangan panik biasanya melibatkan reaksi kecemasan yang intens disertai dengan simptom-simptom fisik seperti jantung berdebar, nafas cepat, nafas tersengal-sengal, atau kesulitan bernafas. Ciri-ciri diagnostik dari DSM-5: 1. Serangan panik tidak terduga berulang. Gejala-gejala yang terjadi adalah jantung berdebar, berkeringat, gemetaran, sensasi sesak nafas atau tercekik, perasaan tersedak, terasa nyeri di dada dan tidak nyaman, mual atau sakit perut, perasaan pusing atau pingsan, menggigil atau sensasi panas, sensasi geli, perasaan tidak sadar, takut kehilangan kontrol atau menjadi gila, dan takut mati. Yang kedua, setidaknya satu serangan telah diikuti dari 1 bulan atau lebih dari 1 atau 2 hal berikut. A. Khawatir tentang panik tambahan atau konsekuensinya seperti kehilangan kontrol atau mengalami serangan jantung atau menjadi gila. B. Perubahan perilaku maladaptif yang signifikan terkait dengan serangan tersebut, contohnya perilaku yang dirancang untuk menghindar serangan panik seperti menghindari latihan atau situasi yang tidak biasa. Apa saja sih penanganan untuk mengatasi serangan panik? Ada penanganan biologis. Penanganan biologis itu adalah biasanya yang diberikan obat-obatan anti panik. Untuk penanganan psikologis, biasanya dengan memberikan pemaparan pada terapi yang dapat berguna dalam gangguan panik. Terapi pengendalian kepanikan atau PCT, Panic Control Terapi, yang memiliki 3 komponen, yaitu terapi relaksasi, kedua ada kombinasi intervensi behavioral kognitif, ketiga ada pemaparan dengan tanda-tanda internal yang memicu kepanikan. Nah, kita masuk ke gangguan cemas menyeluruh atau GAD, Generalized Anxiety Disorder. GAD yaitu sesuatu gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan cemas yang umum dan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan keadaan peningkatan keterangsangan tubuh. Gangguan GAD ini muncul 2 kali lebih banyak pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Orang dengan GAD adalah pencemas yang kronis, mungkin mencemaskan secara berlebihan keadaan hidup, seperti keuangan, kesejahteraan hidup, dan hubungan sosial. Pada anak-anak, biasanya mereka mencemaskan seperti prestasi akademik, atletik, dan aspek sosial lain daripada kehidupan di sekolah. Masuk ke ciri-ciri diagnostik DSM-5 dari gangguan cemas menyeluruh. 1. Kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan yang timbul hampir setiap hari sepanjang hari, terjadi sekurangnya 6 bulan. Individu sulit untuk mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Kecemasan yang diasosiasikan dengan gejala 6 berikut, dengan sekurang-kurangnya beberapa gejala lebih banyak terjadi dibandingkan tidak selama 6 bulan terakhir, yaitu seperti kegelisahan, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, atau pikiran kosong, ketegangan otot, dan gangguan tidur seperti sulit tidur, tidur gelisah, atau tidur tidak memuaskan. Kecemasan, kekhawatiran, atau gejala fisik yang menyebabkan distres atau terganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan fungsi penting lainnya. Gangguan tidak berasal dari zat yang memberikan pada fisiologis atau memakai obat-obatan. Gangguan tidak dapat dijelaskan lebih baik oleh gangguan mental lainnya seperti kecemasan dalam gangguan panik, atau evaluasi negatif pada gangguan kecemasan sosial atau sosial fobia. Adapun penanganan dari gangguan cemas menyeluruh adalah pendekatan psikoanalisis. Psikoanalisis yang dilakukan adalah gangguan kecemasan menyeluruh ini berakar dari konflik-konflik yang ditekan, sehingga penting untuk membantu pasien menghadapi sumber-sumber konflik yang sebenarnya. Pendekatan behavioral memberikan penanganan yang lebih umum seperti training relaksasi intensif dengan harapan bahwa belajar untuk rileks ketika merasa tegang seiring menjalani hidup akan mencegah kecemasan berkembang tanpa kendali. Selanjutnya, saya Ayusha Fitri akan melanjutkan gangguan obsesif kompulsif. Obsesif adalah
pikiran, ide, ataupun dorongan yang intrusif dan berulang yang berada di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Obsesi dapat menjadi sangat kuat dan persisten, sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan stres serta kecemasan yang signifikan. Kompulsif adalah suatu tingkah laku yang repetitif seperti mencuci tangan atau memeriksa kunci, atau tindakan mental ritualistik seperti berdoa atau mengulang kata tertentu yang dirasakan oleh seseorang sebagai suatu keharusan atau dorongan yang harus dilakukan. Kompulsif terjadi sebagai jawaban terhadap pikiran obsesif dan muncul dengan cukup sering serta kuat sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari atau menyebabkan distres yang signifikan. Contoh pola perilaku kompulsif yaitu mengecek kembali pekerjaan secara berulang-ulang. Selanjutnya, ciri-ciri diagnostik dari gangguan obsesif kompulsif menurut PPDGJ 3. Yang pertama yaitu gejala yang timbul merupakan sumber penderitaan atau distres atau mengganggu aktivitas penderita. Kedua, gejala-gejala obsesif mencakup hal-hal berikut, yaitu harus disadari sebagai pikiran atau impuls diri sendiri. Setidaknya ada satu pikiran atau tindakan yang tidak berhasil dilawan. Pikiran untuk melakukan tindakan tersebut bukan merupakan hal yang memberi kepuasan atau kesenangan dan hanya sekedar perasaan lega dari ensaitas. Kemudian gagasan atau impuls tersebut merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan dan ada kaitan antara gejala obsesif kompulsif dengan depresi. Penderita OCD seringkali juga menunjukkan gejala depresif, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, penanganan gangguan obsesif kompulsif. Penanganan yang bisa dilakukan diantaranya yaitu dengan melakukan terapi psikoanalisis ataupun pendekatan behavioral seperti pemaparan dan pencegahan ritual, ataupun dengan terapi perilaku rasional emotif dan penanganan biologis. Kita masuk ke gangguan fobia. Fobia berasal dari kata Yunani yaitu phobos, berarti takut. Takut ialah perasaan cemas dan agitasi sebagai respon terhadap ancaman. Gangguan fobia adalah rasa takut yang persisten terhadap objek atau situasi yang tidak sebanding dengan ancamannya. Orang dengan fobia mengalami ketakutan untuk hal-hal yang biasa untuk orang lain. Sudah tidak difikirkan lagi seperti naik elevator atau naik mobil di jalan raya. Fobia terdiri dari 3 tipe loh, yaitu fobia spesifik, fobia sosial, dan agorafobia. Fobia spesifik adalah ketakutan yang beralasan dan disebabkan oleh kehadiran atau antisipasi suatu objek atau situasi spesifik. Fobia sosial adalah ketakutan menetap dan tidak rasional yang umumnya berkaitan dengan keberadaan orang lain. Agorafobia berasal dari Yunani yang berarti takut kepada pasar, yang sugestinya untuk ketakutan berada di tempat-tempat terbuka dan ramai. Agorafobia ini melibatkan ketakutan terhadap tempat-tempat atau situasi yang memberi kesulitan atau membuat malu seseorang dan memiliki rasa ingin kabur dari situasi tersebut. Kita masuk ke ciri-ciri diagnostik fobia spesifik, yaitu memiliki ciri-ciri menandai ketakutan atau kecemasan terhadap suatu objek atau situasi tertentu. Objek atau situasi fobia hampir selalu memancing ketakutan atau kecemasan. Objek atau situasi fobia secara aktif dihindari atau diatasi dengan ketakutan atau kecemasan yang kuat. Ketakutan atau kecemasan itu tidak sesuai dengan bahaya yang sebenarnya ditimbulkan oleh objek atau situasi tertentu. Ketakutan, kecemasan, atau penghindaran tersebut berlanjut pada berlangsungnya 6 bulan atau lebih.
Ketakutan atau kecemasan menyebabkan gangguan-gangguan klinis yang signifikan pada kehidupan pekerjaan, sosial, dan bidang penting lainnya. Gangguan tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gejala gangguan mental lainnya seperti ketakutan, kecemasan, dan penghindaran terhadap situasi, dibantu dengan gejala seperti panik atau gejala ketidakmampuan lainnya. Ciri-ciri diagnostik gangguan fobia sosial menandai ketakutan atau kecemasan terhadap satu atau lebih situasi sosial di mana individu terlihat oleh pengamatan yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Individu merasa takut untuk melakukan sesuatu jika menunjukkan gejala kecemasan akan ditanggapi negatif. Situasi sosial hampir selalu memancing ketakutan atau kecemasan. Situasi sosial dihindari atau diatasi dengan ketakutan. Ketakutan atau kecemasan itu tidak sesuai dengan ancaman yang sebenarnya ditimbulkan. Ketakutan, kecemasan, penghindaran tersebut berlangsung biasanya selama 6 bulan atau lebih. Ketakutan, kecemasan, atau penghindaran menyebabkan gangguan-gangguan klinis yang signifikan terhadap kehidupan sosial, pekerjaan, dan bidang lainnya. Ketakutan, kecemasan tidak lebih baik dijelaskan oleh gejala dari gangguan mental lainnya atau gangguan spektrum autisme. Jika kondisi medis lainnya seperti penyakit Parkinson, obesitas, cacat atau luka bakar atau cedera, maka ketakutan, kecemasan atau penghindaran jelas tidak terkait atau berlebihan. Berikut ini adalah pedoman diagnosis agorafobia. Untuk penanganannya ada pendekatan psikoanalisis, pendekatan behavioral, pendekatan kognitif, dan pendekatan biologis. Selanjutnya saya Ayusyah Fitri akan melanjutkan menjelaskan mengenai gangguan stres akut dan gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres akut ialah suatu reaksi yang diperkirakan dari seseorang yang mengalami suatu trauma yang sangat berat. Saat ini, individu membutuhkan jumlah dan jenis stres yang berbeda untuk menimbulkan gangguan tersebut. Gangguan stres akut secara khas akan menghilang setelah 1 hingga 2 minggu dan apabila berlanjut, tetapi jika gangguan berlangsung lebih dari 1 bulan, diagnosis perlu diubah menjadi gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Peristiwa traumatis tersebut melibatkan kematian atau ancaman kematian ataupun cedera fisik yang serius dan ancaman terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri diagnostik gangguan stres akut dan gangguan stres pasca trauma menurut DSM-5 dengan kode 308.3. Kriteria diagnostiknya: A. Paparan terhadap kematian yang sebenarnya, cenderung serius, atau pelanggaran seksual yang serius dalam 1 atau lebih hal berikut. Pertama, langsung mengalami peristiwa traumatis. Kedua, menyaksikan secara langsung kejadian traumatik seperti yang terjadi pada orang lain. Ketiga, belajar bahwa kejadian tersebut terjadi pada anggota keluarga dekat atau teman dekat. Keempat, mengalami keterpaparan berulang atau ekstrim terhadap rincian kejadian traumatis yang tidak menyenangkan. Misalnya responden pertama yang mengumpulkan jenazah manusia, petugas polisi berulang kali terpapar dengan rincian penganiayaan anak, dan B. kehadiran 9 atau lebih dari gejala berikut dari salah satu dari 5 kategori gangguan: disosiasi mood negatif, penghindaran, dan gairah, diawali atau diperburuk setelah peristiwa traumatis terjadi. Adapun gejala intrusinya seperti berikut. Pertama, ingatan berulang, tidak disengaja, dan mengganggu dari kejadian traumatis. Kedua, mimpi buruk yang menyengat di mana konten dan atau pengaruhnya terhadap mimpi berhubungan dengan kejadian tersebut. Ketiga, reaksi disosiatif, misalnya flashback, di mana individu merasa atau bertindak seolah-olah peristiwa traumatis berulang. Reaksi semacam itu dapat terjadi pada suatu kontinum, dengan ekspresi paling ekstrim adalah hilangnya kesadaran akan lingkungan yang ada sekarang. Yang keempat, intensor tekanan psikologis yang berkepanjangan atau reaksi fisiologis yang ditandai sebagai respon terhadap isyarat eksternal yang melambangkan atau menyerupai aspek kejadian traumatis.
Yang kelima, ketidakmampuan yang terus-menerus untuk mengalami emosi positif, seperti inginabilitas untuk mengalami kebahagiaan, kepuasan, atau cinta perasaan. Sementara gejala disosiatifnya seperti yang pertama, perasaan yang berubah tentang lingkungan seseorang atau diri sendiri. Misalnya, melihat diri sendiri dari sudut pandang orang lain sedang dalam keadaan linglung atau melambat. Yang kedua, ketidakmampuan mengingat aspek penting dari kejadian traumatis. Biasanya karena amnesia disosiatif dan tidak pada faktor lain seperti cedera kepala, alkohol, ataupun obat-obatan terlarang. Kemudian gejala menghindarnya ada upaya untuk menghindari kenangan, pikiran, atau perasaan yang menyedihkan tentang atau terkait erat dengan kejadian traumatis. Kemudian ada juga upaya untuk menghindari pengingat eksternal seperti orang, tempat, percakapan, aktivitas, objek ataupun situasi yang membangkitkan pikiran kenangan yang menyedihkan atau perasaan tentang atau terkait erat dengan kejadian traumatis. Selanjutnya ada gejala gangguan seperti gangguan tidur, misalnya sulit tidur atau tertidur dan tidur nyenyak. Kemudian perilaku yang tidak enak dan ledakan kemarahan dengan sedikit atau tanpa provokasi. Biasanya dinyatakan sebagai agresi verbal atau fisik terhadap objek. Ada hypervigilance, ada permasalahan dengan konsentrasi, dan respon mengejutkan yang berlebihan. Selanjutnya C, durasi gangguan adalah 3 hari sampai 1 bulan setelah terpapar trauma. D, gangguan tersebut menyebabkan gangguan atau penurunan signifikan secara klinis di area kerja sosial, pekerjaan, atau bidang penting lainnya. E, gangguan ini tidak disebabkan oleh efek fisiologi zat, misalnya obat atau alkohol, atau medikal lainnya, injeksi obat ringan, dan tidak lebih baik dijelaskan oleh kelainan psikotik singkat. Selanjutnya ada stres pasca trauma menurut PPDGJ 3 kode F43.1. Diagnosis baru ditegakkan bila mana gangguan ini timbul dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadian traumatis berat. Masa laten berkisar antara beberapa minggu sampai beberapa bulan dan jarang melampaui 6 bulan. Kemungkinan diagnosa masih dapat ditegakkan apabila tertundanya waktu mulai saat kejadian dan onset gangguan melebihi 6 bulan. Asal saja manifestasi klinisnya adalah khas dan tidak didapat alternatif kategori gangguan lainnya. Sebagai bukti tambahan selain trauma, harus didapatkan bayang-bayang atau mimpi-mimpi kejadian traumatik secara berulang-ulang kembali atau flashback, gangguan otonomil, gangguan afek, dan kelainan tingkah laku semuanya dapat mewarnai diagnosis tetapi tidak khas. Dan suatu sekul menahun yang terjadi lambat setelah stres yang luar biasa, misalnya saja beberapa bulan atau beberapa tahun setelah bencana. Penanganan yang bisa dilakukan diantaranya debriefing stress insight kritikal, pendekatan kognitif dan behavioral, pendekatan psikoanalisis, ataupun pendekatan biologis. Selanjutnya, saya Ayusyah Fitri akan menjelaskan tentang contoh kasus gangguan kecemasan yang diambil dari jurnal Psikologi Mindset Edition khusus teen dengan judul Studi Kasus Gangguan Kecemasan Umum Warga Binaan Wanita di Lapas Jakarta. Subjek N merupakan wanita yang berusia 39 tahun, warga binaan pemasyarakatan di Jakarta. Subjek ditahan di lapas wanita dengan tuduhan penggelapan dana travel umroh. Sebelum menjajaki bisnis travel, subjek berprofesi menjadi guru. Karena merasa pendapatan ekonominya rendah serta hidup pas-pasan, dengan bermodal pengalamannya di sekolah, sering menjadi pemandu travel dan memiliki kenalan bisnis di bidang travel, subjek memberanikan diri membuka usaha travel umroh dan haji. Dari bisnisnya, subjek mengenal rekan kerja dari Timur Tengah dan berselingkuh.
dari perselingkuhannya ini, subjek beberapa kali hamil namun keguguran. Selama berselingkuh, uang yang dihasilkan dari bisnis tersebut banyak dihabiskan bersama selingkuhannya untuk berfoya-foya. Subjek dipenjara karena tertuduh menggelapkan dana umroh jamaah, namun yang sebenarnya menggelapkan dana tersebut adalah selingkuhannya. Selama di rutan, hubungannya dengan suami masih baik, namun dirinya sering merasa cemas, kesulitan dalam mengontrol rasa gelisah yang berlebihan, suka menyendiri, mengalami keringat dingin, sering menangis tidak terkontrol, sulit tidur, menutup diri, dan pikiran negatif. Hal ini sering terjadi berulang, terutama ketika teringat akan suami, anak, atau saat suami ingin berkunjung yang pada akhirnya ditolak oleh subjek. Berdasarkan aloanamnesa dengan dokter klinik di lapas, subjek N sering mengunjungi klinik tersebut untuk memeriksakan dirinya. Selanjutnya, subjek N sering mengeluh merasa mual, sakit perut, dan sulit tidur. Subjek N selalu datang dengan matanya yang sembab dan postur tubuh yang tidak bersemangat. Subjek juga sering menyendiri dan menangis. Subjek N mengakui kesalahannya selama ini telah mengabaikan keluarga, anak-anak, dan suaminya dengan bersenang-senang bersama laki-laki lain, sempat merasa nyaman dalam berhubungan seksual dengan laki-laki lain, dan ketika mengingat hal ini, subjek mengalami keringat dingin, menangis, dan mempertanyakan apakah ia masih bisa diterima oleh suami jika mengetahui kebenarannya. Sehingga, setiap suaminya berkunjung, subjek selalu mengalami keringat dingin, bahkan tidak ingin suaminya menyentuhnya. Subjek merasa sudah tidak pantas bersama suaminya, berpikiran bahwa suaminya akan meninggalkan dirinya atau berbuat kasar pada dirinya jika mengetahui kebenaran yang terjadi. Subjek menyadari untuk melakukan introspeksi diri, dan hal ini merupakan sebuah hukuman bagi dirinya. Namun, rasa bersalah dan berdosa terlalu membuat subjek tertekan. Sejalan dengan pandangan dari Bradiza 2006, faktor internal berpengaruh terhadap terjadinya depresi dan kecemasan. Hal ini terjadi karena konflik interpersonal, tekanan sosial, keinginan untuk menguji kendali diri, dan adanya ketagihan atau suges. Hal ini sejalan dengan pendapat Beck tahun 1976 bahwa pada saat individu mengalami stres, ketika individu mengantisipasi atau memandang situasi sebagai ancaman, pemikiran mereka mungkin terdistorsi. Distorsi kognitif yaitu cara berpikir yang tidak akurat yang berkontribusi terhadap ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan dalam kehidupan individu. Dalam kondisi seperti ini, individu cenderung mempersepsikan situasi atau stimulus sebagai sesuatu hal yang mengancam, dan di kognisi mereka terfokus pada antisipasi berbagai bencana pada masa mendatang. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes psikologi yang sudah dilakukan, didapatkan hasil subjek banyak dikuasai oleh perasaan disebabkan emosi yang kurang matang, mudah meledak, dan ego strike yang lemah, impulsif, agresif, dan adanya kecenderungan obsesif kompulsif, yaitu ambisi yang kurang wajar disebabkan dari ingin terlihat sempurna dan haus akan pujian dan tidak ingin diremehkan. Apabila subjek mengalami situasi yang dianggap penuh tekanan, maka subjek mudah merasa takut serta mudah frustasi karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti kondisinya saat ini. Sehingga, subjek mengalami cemas dan gelisah yang berlebihan, serta sulit untuk mengontrol kekhawatirannya. Akibatnya, perilaku yang muncul adalah subjek mudah menangis, keringat dingin, sulit tidur, iritabilitas, dan melamun dengan pikiran kosong. Di sini saya Ayu Andira akan melanjutkan tentang kasus 2, yaitu intervensi. Intervensi untuk kasus 2 ialah dengan memberikan
Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. REBT ini banyak digunakan untuk mengatasi kecemasan. Salah satunya oleh Repke dan kawan-kawan tahun 2011 yang menegaskan bahwa konseling dengan REBT sangat efektif dalam mengendalikan gangguan kecemasan umum. Setelah 10 sesi terapi REBT secara berkesinambungan, subjek N mengalami perubahan ke arah yang lebih baik atau positif. Perubahan yang cukup signifikan adalah subjek sudah mau mengendalikan pikiran negatif, dan perubahan yang terjadi pada diri subjek adalah memahami bahwa subjek harus selalu membiasakan diri untuk berpikiran yang positif dalam setiap situasi apapun. Subjek juga berupaya mempertahankan kegiatan sehari-hari seperti mengikuti pengajian, membaca buku, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dapat disimpulkan, hasil intervensi menunjukkan perilaku subjek lebih tenang, tentram, emosi lebih stabil, mampu berkonsentrasi, dapat tidur, dan mampu berpikir rasional. Kami dari kelompok 3 ada pesan penting yang ingin disampaikan kepada pendengar semua. Pentingnya menjaga kesehatan mental. Pada saat pandemi seperti ini, pandemi tak hanya berdampak pada ekonomi, pada kesehatan, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi mental setiap orang. Terlebih lagi, masyarakat dihadapkan pada suatu aturan new normal yang mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat untuk kebiasaan yang baru. Di masa pandemi ini, wajar saja jika kita merasakan kecemasan, kesedihan, bahkan kesepian. Semua hal tersebut tidak perlu dihindari, namun sambut saja dengan baik dan atasi dengan berpikir positif. Dengan cara berperilaku dan berpikir positif, kita bisa berdamai dengan diri kita melalui suatu tindakan atau aktivitas. Aktivitas bisa berupa hobi atau kegiatan baru yang ingin kita jalani yang bernilai positif dan membuat mood kita meningkat. Akan lebih baik lagi jika sebelum memulai aktivitas, kita sudah menyugestikan diri kita bahwa kita melakukan kegiatan yang positif yang akan dilakukan pada hari itu. Kesehatan mental itu penting, namun menyadarkan diri kita akan pentingnya menjaga kesehatan mental itu jauh lebih penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu stres dapat menurunkan imun tubuh dan bisa berdampak pada kesehatan tubuh. Seperti sebuah kutipan bahasa Latin, mens sana in corpore sano, sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang memiliki arti dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika mental kita kuat, maka tubuh kita pun akan sehat. Jika teman-teman semua memiliki diagnosis atau ciri-ciri seperti gangguan-gangguan yang sudah kami sebutkan tadi, silahkan periksakan diri kalian ke psikiater, psikolog, atau dokter sebelum terlambat. Ingat, kesehatan mental itu penting. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.